Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi diskriminasi pada tenaga kerja. Di sini saya Zaki Armawati bersama rekan saya yaitu Ainur Aroma, Aina Afifa, dan Zahra Maflihatus. Selamat menyaksikan video kami. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Sikap membedakan ini berdasarkan sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan yang berdampak menghilangkan atau menghambat kesetaraan, kesempatan, dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan di dalam organisasi atau perusahaan. Jenis-jenis diskriminasi yang pertama yaitu diskriminasi pada etnisitas dan agama tertentu. Contohnya yaitu perbedaan warna kulit pada setiap suku, perbedaan cara bicara suku Jawa dengan suku Batak, di mana orang suku Jawa lebih halus jika berbicara daripada suku Batak, serta kurangnya waktu cuti untuk agama Konghucu karena yang beragama Konghucu di Indonesia hanya sedikit. Yang kedua yaitu diskriminasi pada usia atau bisa kita sebut dengan ageisme. Seorang pelamar atau pekerja yang usianya lebih muda dianggap anak kecil dan belum dewasa serta tidak mengerti apa-apa akan dunia pekerjaan. Ketimpangan tersebut sering menyebabkan miskomunikasi antara pekerja dengan yang lebih tua dan muda. Yang ketiga yaitu diskriminasi jabatan. Sikap membedakan seseorang dengan dilihat dari jabatannya. Semakin tinggi posisi seseorang dalam sebuah perusahaan, maka akan lebih besar kemungkinannya diskriminasi pada seorang yang posisinya lebih rendah. Contohnya saja dapat kita lihat manajer memandang rendah seorang customer service pada sebuah perusahaan. Dan yang keempat yaitu diskriminasi pada gender yang kita bisa sebut dengan seksisme. Sikap ini yaitu membedakan antara perempuan dan laki-laki yang menganggap salah satunya lebih unggul dan lebih rendah. Diskriminasi ini dapat dijumpai dalam berbagai bentuk seperti yang pertama yaitu pelecehan seksual di tempat kerja. Yang kedua, sulitnya mendapat promosi bagi pekerja perempuan, perekrut yang lebih mengutamakan pelamar perempuan karena penampilannya. Dan yang ketiga yaitu serta perempuan tidak diperbolehkan untuk cuti haid, dan ketidaksetaraan gaji antara pekerja laki-laki dan perempuan. Kemudian ketidaksetaraan kesempatan dalam pengembangan karir di mana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Yang kelima yaitu diskriminasi pada pandangan politik. Diskriminasi ini contohnya saja dalam hal mengusulkan pendapat. Tidak sedikit pekerja di PHK karena perbedaan pandangan politik. Hal ini menyebabkan diskriminasi. Dan keenam yaitu diskriminasi terhadap penyandang disabilitas atau bisa kita sebut ableisme. Diskriminasi ini sikap meremehkan atau merendahkan orang yang menyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seringkali dianggap tidak mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja atau bahkan dianggap merepotkan rekan kerja lainnya. Pada kenyataannya, kita jangan melihat keterbatasannya, tapi dilihat kompetensinya dengan memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Diskriminasi di tempat kerja berarti perlakuan yang berbeda terkait dengan pekerjaan atau kesempatan kerja yang biasanya merugikan tanpa ada pembenaran yang objektif atau sah. Diskriminasi timbul ketika seseorang atau kelompok orang dikecualikan dari suatu kesempatan, diutamakan lebih dari yang lain, atau diperlakukan berbeda berdasarkan karakter pribadi yang tidak terkait dengan pekerjaan. Seringkali diskriminasi itu bersifat struktural, dengan kata lain budaya dalam masyarakat dan lembaga-lembaganya. Dasar aturan terkait diskriminasi tenaga kerja ini terdapat pada Konvensi ILO nomor 111 mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. 3 komponen dari definisi diskriminasi dalam Konvensi nomor 111. Yang pertama, penyebab dasar-dasar yang dilarang. Yang pertama jenis kelamin, kedua ras warna kulit, yang ketiga agama, yang keempat asal-usul sosial, yang kelima asal kebangsaan, yang keenam pendapat politik, serta dasar diskriminasi yang dilarang yang didefinisikan secara nasional. Yang kedua, fakta perbedaan dalam perlakuan, pengecualian dari kesempatan, pemberian pengutamaan. Yang ketiga, efek hasil ketenagakerjaan tidak setara. Dalam lingkungan pekerjaan, diskriminasi juga sering terjadi baik antar atasan atau bawahan ataupun sesama rekan kerja. Secara tidak sadar, hal ini dapat menjadi faktor pengunci lingkungan kerja yang tidak sehat sehingga harus dihindari oleh pelamar, perekrut, dan seluruh karyawan. Mengapa diskriminasi terjadi? Pada umumnya, diskriminasi disebabkan oleh dua hal, yaitu prasangka. Prasangka merupakan perasaan atau pandangan negatif terhadap seseorang atau suatu kelompok yang muncul sebelum mengetahui kebenarannya. Yang kedua, stereotip. Stereotip merupakan citra kaku tentang suatu kelompok atau golongan tanpa memperhatikan kebenaran dari citra tersebut.
Citra tersebut juga belum tentu dapat diaplikasikan kepada setiap orang yang menjadi anggota kelompok atau golongan tertentu. Kedua hal di atas seringkali dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh kita. Karena itu, kita perlu mewaspadai penyebab-penyebab di atas agar tercipta lingkungan kerja yang sehat. Selanjutnya yaitu dampak diskriminasi di tempat kerja. Yang pertama, dampak bagi korban, diantaranya yaitu korban akan mengalami atau muncul perasaan malu, putus asa, dan terisolasi atau merasa mengisolasikan diri. Yang kedua, hilang kepercayaan diri pada korban. Yang ketiga, lebih sedikit peluang untuk pekerjaan atau interaksi sosial. Yang keempat, merasa tempat kerja tidak aman maupun tidak menerima mereka. Yang kelima, penurunan prestasi kerja. Yang keenam, keluar dari pekerjaan. Dan yang terakhir, trauma yang berkepanjangan. Selanjutnya, dampak diskriminasi di tempat kerja bagi perusahaan. Yang pertama, menurunkan kepuasan bekerja, produktivitas, dan merusak budaya pada perusahaan. Yang kedua, merugikan bisnis secara finansial dikarenakan gangguan pekerjaan, penurunan pada bisnis, serta penurunan finansial yang dikarenakan adanya tuntutan tindakan hukum. Yang ketiga, berdampak negatif pada hubungan antara rekan kerja dan antara pekerja serta manajemen. Yang keempat, banyaknya pekerja yang meminta pindah divisi atau bahkan keluar dari pekerjaan. Yang kelima, atau yang terakhir, merusak reputasi perusahaan dengan klien dan merusak upaya perekrutan. Selanjutnya ada cara mengatasi diskriminasi tenaga kerja pada perusahaan atau bagi perusahaan. Yang pertama, membuat komitmen yang kuat dari manajemen untuk penghapusan diskriminasi. Yang kedua, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan melalui pengaturan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di tempat kerja yang diatur dalam perjanjian kerja atau PK, peraturan perusahaan atau PP, atau perjanjian kerja bersama atau PKB. Selanjutnya, yang ketiga, sosialisasi dan menyediakan pelatihan untuk semua tingkatan di perusahaan. Yang keempat, melakukan penilaian apakah diskriminasi telah terjadi, misalnya melalui kuesioner. Yang kelima, melakukan kampanye terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran pekerja. Yang keenam, menetapkan indikator dan tujuan yang spesifik untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang ketujuh, memodifikasi pengorganisasian kerja dan distribusi tugas untuk menghindari efek negatif terhadap kelompok pekerja tertentu, termasuk memberikan keseimbangan bagi pekerjaan mengenai urusan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Dan yang kedelapan, memastikan kesetaraan kesempatan untuk pengembangan keterampilan. Yang kesembilan, menangani keluhan dari pekerja tentang isu-isu diskriminasi. Dan yang terakhir, mendorong komunitas sekitar perusahaan membangun iklim keselarasan terhadap akses ke pekerjaan bagi pekerja. Yang pertama, bertindak dengan hormat terhadap orang lain saat bekerja dan selama aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, menghormati keragaman tempat kerja dan belajar menghargai kualitas dan kekuatan unik dari tenaga kerja yang multikultural. Yang ketiga, tidak terlibat atau menoleransi rasisme di tempat kerja, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang keempat, menentang keras praktik rasis dan diskriminatif di tempat kerja, atau menentang tindakan rasis seperti lelucon, hinaan, coretan, atau menyebut nama. Yang kelima, selalu mempertimbangkan apa dampak dari perkataan yang hendak dikeluarkan atau asumsi-asumsi yang mungkin bisa berdampak bagi orang lain. Yang keenam, mendukung program yang dapat membantu memperkuat hubungan di tempat kerja. Dan yang terakhir, melaporkan apabila ada insiden rasisme dan diskriminasi di tempat kerja, baik kepada atasan, HR, atau manajemen. Selanjutnya yaitu studi kasus diskriminasi tenaga kerja. Kelompok kami menemukan sebuah penelitian tentang diskriminasi karyawan berhijab di Rumah Sakit Stella Maris di Makassar. Dalam penelitiannya yang dilakukan dengan metode wawancara ini, memaparkan bahwa sebenarnya pihak rumah sakit dikatakan tidak melakukan diskriminasi karena rata-rata para karyawannya mendapat kelayakan dan diterima tanpa melihat latar belakangnya. Rumah sakit pun menerima siapapun untuk bekerja di sana sesuai motonya, yaitu melayani dengan cinta kasih. Namun saat peneliti melakukan pengamatan secara langsung, terdapat perbedaan dengan hasil sebelumnya.
Nah, dari pernyataan beberapa karyawan, ternyata di sana banyak karyawati beragama Islam yang sebelumnya berhijab, kemudian jadi karyawan di sana dan memilih tidak berhijab. Mereka menggunakan hijab lagi saat pulang bekerja. Ada responden yang mengatakan bahwa di rumah sakit tersebut belum dibiarkan bagi karyawati untuk memakai kerudung karena adanya aturan yang sudah turun-menurun serta latar belakang dari rumah sakit itu sendiri. Hal ini secara tidak langsung menjadi aturan dan bukan lagi pelanggaran diskriminasi. Hal ini juga tentu melanggar hak asasi manusia karena dalam Islam berhijab untuk menutup aurat merupakan suatu kewajiban. Faktanya tidak terdapat peraturan tertulis membolehkan karyawatinya berhijab bagi yang muslim dari rumah sakit itu sendiri. Jadi mau tidak mau mereka harus menaati kebiasaannya di rumah sakit itu. Ada beberapa karyawati yang bertahan memakai hijab tapi memilih untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Mereka yang bertahan dengan melepas hijabnya beranggapan kalau mendapat pekerjaan saat ini tidak mudah, jadi memilih untuk menaatinya saja. Nah, bisa kita lihat di sini kalau diskriminasi tenaga kerja terjadi secara tidak langsung, melainkan dari aturan turun-menurun serta latar belakang dari organisasi itu sendiri. Dampaknya bagi karyawati yaitu mereka menjadi melalaikan kewajibannya dari agamanya dan mengikuti kebiasaan atau aturan dari organisasinya karena kebutuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu saran yang dapat kami berikan. Yang pertama, bagi wanita berhijab sebagai karyawati di sana. Setiap manusia memiliki kekurangan dan khilaf saat beradaptasi dan berinteraksi terhadap lingkungan masyarakat. Namun akan lebih baik jika tetap juga memperhatikan nilai dan norma sosial serta aturan yang sesuai dengan keyakinan kita. Yang kedua, bagi masyarakat. Walaupun pada kenyataannya kebanyakan masyarakat yang sudah mengetahui tentang aturan larangan berhijab ini diharapkan agar tetap turut serta memberikan masukan dan pemahaman terhadap setiap karyawati yang sudah bekerja dan yang ingin bekerja di sana agar tetap menjaga hijabnya dari aturan apapun di sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, untuk pemerintah, yaitu pemerintah diharapkan agar ikut terlibat dalam memberikan perhatian khusus dan melakukan sosialisasi terhadap generasi muda terutamanya, dan meningkatkan pemberlakuan undang-undang yang ada seperti dalam UU Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan bagi perusahaan yang terkait, bagi setiap perusahaan dalam perekrutan pekerja atau wanita dengan agama Islam dapat lebih mengangkat realitas yang ada di masyarakat dengan tidak mengedepankan sistem diskriminasi. Lantas, bisakah perempuan, khususnya perempuan berhijab, mendapatkan kebebasan dan peluang kerja yang sama? Jika kalian diposisikan menjadi tenaga kerja seperti karyawati tersebut, bagaimana pilihan kalian? Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa tambahkan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.